Istilah venture pada mulanya ditetapkan untuk memikul bersama atas tanggung jawab yang mempunyai risiko besar yang meliputi pengiriman barang dengan kapal-kapal ke pelabuhan-pelabuhan yang jauh dan melanjutkan pengiriman barang-barang ke tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, istilah venture sekarang banyak dipakai untuk proyek-proyek yang ruang lingkupnya terbatas dan sifatnya sementara. Selain itu, istilah venture juga dapat diterapkan untuk pengiriman barang-barang ke luar negeri dan penjualan barang tertentu, seperti logam-logam bekas, penjualan tanah, pembelian dan penjualan surat-surat berharga, atau pengusahaan dan pengorbanan minyak, dan lain-lain. Nah, untuk usaha patungan itu sendiri, usaha patungan adalah pengaturan bisnis di mana dua atau lebih entitas berkumpul untuk menjalankan proyek atau aktivitas bisnis tertentu. Usaha patungan biasa juga disebut sebagai usaha atau badan usaha yang dijalankan oleh dua badan atau lebih dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, seperti mengembangkan produk atau memasuki pasar baru. Dasar hukum yang digunakan usaha patungan itu diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia misalnya, perusahaan patungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang penanaman modal. Secara keseluruhan, usaha patungan dapat menjadi cara yang berguna bagi perusahaan untuk menyatukan sumber daya dan keahlian mereka untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk dari venture ada dua, yaitu yang pertama, single venture adalah pengusahaan atau suatu proyek tertentu yang dilakukan oleh satu unit tertentu. Dalam hal ini perlu dibentuk rekening tersendiri yang disebut venture account dengan mendebit bila terjadi biaya dan mengkredit bila diperoleh pendapatan atau keuntungan. Yang bagian kedua, joint venture. Joint venture adalah kerjasama di antara dua orang atau badan usaha atau lebih untuk mengusahakan usaha tertentu. Dalam joint venture ini waktunya terbatas. Masing-masing pihak dapat menyerahkan barang atau uang sebagai kontribusi terhadap usaha bersama itu. Keuntungan atau kerugian dibagi sama. Sebelum pembagian keuntungan biasanya diperhitungkan terlebih dahulu bunga modal, komisi, bonus, dan lain-lain. Akuntansi untuk joint venture. Pada prinsipnya ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, buku-buku diselenggarakan terpisah dari pembukuan masing-masing anggota. Yang kedua, rekening-rekening untuk setiap transaksi dalam joint venture ada dan dicatat di dalam buku masing-masing anggota, atau tidak diselenggarakan pembukuan secara terpisah terhadap aktivitas joint venture. Untuk materi selanjutnya itu manfaat joint venture. Nah, ada beberapa manfaat joint venture. Yang pertama itu menggabungkan sumber daya, yang kedua menghemat biaya, yang ketiga menggabungkan keahlian, yang keempat memperbesar pasar, dan yang kelima menambah kemampuan teknologi, yang keenam mengurangi risiko pasar, yang ketujuh meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir itu meningkatkan keuntungan. Nah, untuk yang terakhir itu ada contoh kasus. Saya lampirkan satu contoh kasus, yaitu Tuan A, B, dan C bersepakat mengadakan suatu kerjasama dalam suatu usaha joint venture. Penjualan buku-buku novel selama masa liburan panas dengan ketentuan sebagai berikut. Investasi, Tuan A dan C menyerahkan barang dagang sebagai penyertaan seharga 3 juta dan 4.500.000. Tuan B menyerahkan uang tunai sebesar 2.500.000. Aktivitas, Tuan C ditunjuk sebagai pimpinan. Ia setuju untuk menjadi pedagang keliling dan menyampaikan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi atas nama joint venture. Yang ketiga, pembagian laba. Tuan C diberi komisi 10% dari penjualan. Bunga modal diberikan kepada masing-masing anggota 8%,
dari laba usaha. Joint venture dimulai 1 Oktober dan berakhir 31 Desember 19. Nah, untuk penyelesaiannya bisa dilihat di dalam PPT yang saya tampilkan. Transaksi nomor 3, bunga wesel yang ditarik dengan bunga 6% per setahun untuk jangka waktu 60 hari. 60 dibagi 360 dikali 6% dikali 1 juta, hasilnya itu 10 juta. Selanjutnya untuk transaksi nomor 9, bunga modal untuk masing-masing anggota. Tuan A 8% dikali 3 dibagi 12 dikali 3 juta, hasilnya 60.000. Tuan B 8% dikali 3 dibagi 12 dikali 2.500.000, hasilnya itu 50.000. Tuan C 8% dikali 3 dibagi 12 dikali 4.500.000, hasilnya 90.000. Nah, itu saja tadi salah satu contoh studi kasus yang bisa saya paparkan.